kolon atau usus besar. Saya dan Mas Adewa akan menjelaskan gangguan pada saluran pencernaan. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Oke. Nah, yang pertama ini adalah karbohidrat dalam makanan. Dalam makanan ada yang terkandung dalam jumlah yang banyak itu disebut makronutrien, dan jumlah yang sedikit itu mikronutrien. Nah, makronutrien itu contohnya seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Dan mikronutrien itu contohnya seperti vitamin dan mineral. Nah, karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis golongan. Itu yang pertama ada monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari satu gugus gula, memiliki rasa yang manis dan mudah larut dalam air. Itu contohnya seperti glukosa, fruktosa, heksosa, galaktosa, dan manosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 gugus gula, sama seperti monosakarida yang memiliki rasa yang manis dan mudah larut dalam air. Contohnya itu seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga itu dia ada polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari banyak gugus gula. Polisakarida tidak berasa dan sukar larut dalam air. Itu contohnya seperti selulosa, glikogen, pektin, diktin, dan kitin yang tersusun dari ratusan hingga ribuan gugus gula. Nah, pencernaan karbohidrat sebelumnya itu ada metabolisme, yaitu proses kimia dan fisika dalam tubuh. Anabolisme itu dia adalah pembentukan molekul, dan katabolisme dia adalah perombakan molekul. Pada pencernaan karbohidrat itu terjadinya katabolisme berupa hidrolisis, yaitu penguraian polisakarida menjadi monosakarida dengan bantuan air. Proses ini berlangsung di mulut, lambung, maupun usus. Ini fungsi, karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi tubuh, seperti mengatur proses metabolisme juga, terus bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Nah, manfaat karbohidrat bagi tubuh memberi tenaga untuk beraktivitas dan mencegah tubuh lemas. Yang kedua, ini ada lemak atau lipid. Ya, lemak adalah zat organik hidrofobik sehingga sukar larut dalam air. Namun lemak dapat larut dalam pelarut organik seperti klorofrom, oter, dan benzen. Struktur lemak, struktur kimia lemak yaitu 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Senyawa-senyawa lemak berdasarkan komposisinya ada 3 jenis, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak. Lemak sederhana itu dia tersusun atas trigliserida. Nah, itu contohnya seperti 1 gliserol ditambah 3 asam lemak. Itu disusun trigliserida itu karena dia dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya seperti lilin, plastisin, dan minyak. Nah, lemak campuran itu dia tersusun atas golongan lemak ditambah senyawa lain seperti fosfat, protein, glukosa. Contohnya itu seperti lipoprotein, fosfolipid, dan fosfatidilkolin. Nah, untuk derivat lemak ini dia itu adalah hasil turunan dari hidrolisis lipid. Contohnya seperti kolesterol, asam lemak jenuh, dan karbonhidrat, serta sterol dan gliserol. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak itu dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh itu dia bersifat non esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya itu dia berwujud padat pada suhu kamar. Sedangkan lemak tak jenuh itu dia kebalikannya, yaitu esensial, tidak dapat disintesis oleh tubuh dan berwujud cair pada suhu kamar. Pencernaan lemak ini berlangsung terjadi di usus halus yang mengandung lipase. Nah, lemak lanjut. Oke, ini fungsi lemak itu dia sebagai cadangan energi, pelindung organ, dan bahan penyusun membran sel. Lemak jenuh itu biasanya dia dari hewani ya, dari hewan itu seperti kaji, mentega, daging berlemak. Dan lemak tak jenuh itu dia biasanya dari nabati, itu tumbuh-tumbuhan seperti minyak zaitun, minyak goreng, minyak kedelai, dan jagung. Lanjut kita ke protein.
seperti daging, telur, ikan, dan susu. Nah, yang kedua itu dia ada protein nabati yang dari tumbuhan, yaitu kurang sempurna. Contohnya tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Fungsinya itu fungsi protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, memperbaiki sel yang rusak, dan menjaga daya tahan tubuh. Lanjut kita ke mineral. Mineral itu dia mengatur keseimbangan tubuh dan membantu kerja enzim. Jenisnya ada mineral makro. Nah, mineral makro itu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Nah, ini dia dalam jumlah yang besar itu lebih dari 100 mg per hari. Nah, ada mineral makro juga, itu dia yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Contoh dari mineral makro itu dia natrium, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Sedangkan contoh dari mineral makro itu dia zat besi, seng, tembaga, dan mangan. Nah, sumbernya bisa dari sayur, buah, susu, ikan, daging, dan kacang. Lanjut, kita ada ini vitamin. Vitamin itu dia ada dua jenis. Vitamin itu terdiri dari dua jenis, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air itu yaitu larut dalam air, tidak bisa disimpan lama dalam tubuh karena dapat dikeluarkan lewat urin kalau dikonsumsi berlebihan. Nah, kalau vitamin larut lemak yaitu larut dalam lemak, bisa disimpan dalam hati dan jaringan lemak. Contoh dari vitamin larut itu dia vitamin B, yaitu B1, B2, B3, B6, B12, dan vitamin C. Biasanya banyak di sayur dan di buah. Lalu ada vitamin larut lemak. Nah, itu dia contohnya vitamin A, D, E, K. Yang biasanya itu dia ada di susu, kuning telur, ati, minyak ikan, dan sayuran. Manfaatnya menjaga daya tahan tubuh, kesehatan mata, kulit, tulang, serta peredaran darah. Yang keenam ini ada air. Tubuh kita butuh 2,5 liter per hari. Ini fungsinya sebagai pelarut, mengangkut zat gizi, serta menjaga suhu dan keseimbangan tubuh. Air bisa didapati dari buah, sayuran, mata air, atau air putih. Manfaat air dapat menjaga dehidrasi, melancarkan metabolisme, dan bikin tubuh segar. Nah, ini yang terakhir ada zat aditif. Zat aditif adalah zat tambahan pada makanan atau minuman agar terlihat menarik, enak, atau awet. Zat aditif terbagi menjadi dua, yaitu ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami itu yaitu contohnya seperti kunyit, daun pandan, bawang, garam, gula, dan cuka. Itu zat aditif alami itu yang aman untuk dikonsumsi. Sedangkan zat aditif buatan seperti penyedap rasa, masako, atau roiko itu boleh dikonsumsi asal tidak berlebihan. Nah, ada zat aditif buatan seperti formalin, boraks, warna tekstil itu berbahaya dan tidak boleh untuk dimakan. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mulut. Nah, pada mulut itu merupakan bagian pertama dari sistem pencernaan kita. Jadi untuk melewati kemanapun kita diawali dari mulut terlebih dahulu, baik secara pencernaan secara mekanik yang menggunakan gigi dan kimiawi yang menggunakan enzim. Nah, pada mulut itu ada 3 komponen, yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Nah, pertama kita akan bahas mengenai gigi terlebih dahulu. Nah, pada gigi ini terdapat 3. Jadi pada strukturnya itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah crown atau mahkota gigi. Mahkota gigi juga dapat disebut sebagai korona. Lalu di bawahnya itu adalah leher gigi. Nah, leher gigi ini dapat disebut juga sebagai korum. Dan yang terakhir adalah akar gigi. Akar gigi ini dapat disebut juga sebagai radius. Nah, radius ini atau akar gigi ini terdapat di dalam rahang gigi kita. Jadi dia itu tertanam di dalam rahang gigi kita. Nah, gigi kita ini terbentuk dari 2 jaringan embrional. Yang pertama adalah
ektoderm dan yang kedua adalah mesoderm. Ektoderm ini membentuk yang namanya dia itu membentuk lapisan terluar dari gigi yang dapat disebut juga sebagai email. Nah, email ini yaitu menutupi permukaan gigi. Nah, dan bertekstur keras. Lalu fungsi dari email ini adalah untuk melindungi gigi saat kita mengunyah dan juga melindungi gigi dari asam yang dapat melarutkan dentin. Selanjutnya ada mesoderm. Mesoderm ini membentuk dentin. Dentin itu adalah tulang gigi. Tulang gigi ini letaknya berada di dalam email atau dia itu dilapisi oleh email. Lalu selanjutnya adalah sentrum. Sentrum itu dia adalah lapisan terluar dari akar gigi. Jadi dia itu yang melapisi akar gigi, lapisan paling luarnya. Lalu selanjutnya adalah pulpa. Pulpa itu adalah rongga gigi. Nah, rongga gigi ini mengandung serabut-serabut saraf dan juga pembuluh darah. Selanjutnya kita masuk ke bentuk gigi. Bentuk gigi ini terbagi menjadi 3, yaitu gigi seri yang disebut juga sebagai incisivus, lalu gigi taring yang disebut juga sebagai caninus, dan yang terakhir adalah gigi geraham. Gigi geraham ini terbagi menjadi 2, yaitu gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Gigi geraham depan disebut juga premolar dan gigi geraham belakang disebut juga molar. Nah, fungsi dari gigi seri ini adalah untuk memotong makanan dan fungsi dari gigi taring adalah untuk merobek makanan. Lalu yang terakhir adalah fungsi dari gigi geraham. Gigi geraham ini digunakan untuk mengunyah makanan. Jadi kalau kita mengunyah kan letaknya di belakang ya. Nah, belakang itu kan letaknya si gigi geraham ini. Lalu tahapan gigi pada manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu gigi susu dan juga gigi permanen. Gigi susu muncul pada saat kita berumur 6 sampai 7 bulan atau pada saat kita bayi sampai dengan 26 bulan. Lalu gigi susu akan digantikan oleh gigi permanen pada saat kita berumur 6 sampai 14 tahun. Nah, total gigi pada anak-anak itu adalah 20 gigi dan terdiri dari 8 gigi seri, 4 atas 4 bawah, lalu 4 gigi taring, 2 atas 2 bawah, 1 kanan 1 kiri, 1 kanan 1 kiri, lalu 8 gigi geraham, 4 atas 4 bawah, 2 kanan 2 kiri, 2 kanan 2 kiri, seperti itu. Nah, pada gigi orang dewasa terdapat 32, yang berarti beda 12 kan. Nah, beda 12 ini terdapat pada gigi geraham bagian belakang. Jadi pada gigi orang dewasa itu bertambah gigi geraham bagian belakang atau disebut sebagai molar. Benar. Nah, kalau 12 berarti bertambahnya 6 atas 6 bawah, 3 kanan 3 kiri, 3 kanan 3 kiri, seperti itu. Lalu kita lanjut ke lidah. Lidah kita itu ditutupi oleh selaput lendir. Ludah. Selaput lendir. Selaput lendir. Nah, selain selaput lendir ada juga otot lurik. Otot lurik ini ia dilapisi oleh selaput mukosa. Nah, fungsi dari lidah kita adalah untuk mengaduk makanan, untuk membantu mulut dalam menelan makanan, dan juga untuk memproduksi atau menghasilkan kelenjar ludah. Nah, pada lidah kita juga terdapat yang namanya papila. Papila itu dapat disebut juga tunas pengecap. Tunas pengecap ini yang dapat membuat kita merasakan berbagai rasa. Ada 4 rasa, yaitu asam, manis, pedas, dan juga pahit. Nah, maka dari itu fungsi dari lidah juga merupakan sebagai indera pengecap. Yang terakhir adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah pada mulut kita. Jadi di mulut kita itu terdapat 3 kelenjar ludah, yaitu yang pertama adalah kelenjar ludah parotis, yang kedua adalah kelenjar parotis, yang kedua adalah kelenjar submandibularis, yang ketiga adalah kelenjar sublingualis. Nah, ketiga kelenjar ini menghasilkan yang namanya
Nah, enzim amilase ini yang akan mengubah amilum menjadi maltosa. Jadi dari enzim amilase ini ia akan mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, pH pada air liur termasuk pH yang netral karena ia mengandung air yang sekitar 98%. Maka dari itu air liur berfungsi untuk membasahi makanan, membuat atau menjaga mulut agar tidak kering, lalu membunuh mikroorganisme. Yang terakhir adalah ia berperan sebagai buffer. Apa itu buffer? Buffer itu adalah penyangga pH. Selanjutnya kita masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, makanan yang telah kita masukkan ke mulut dan dikunyah oleh gigi akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring itu adalah saluran persimpangan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan mulut dengan kerongkongan. Lalu apa fungsi dari kerongkongan sih? Jadi fungsi dari kerongkongan itu adalah untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, kerongkongan ini memiliki panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 2 cm. Jadi pada kerongkongan ini dia tuh teksturnya selalu basah karena dibasahi oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar mukosa. Maka dari itu makanan yang melalui kerongkongan akan bertekstur licin dan basah. Lalu pada kerongkongan itu terdapat otot. Di dinding kerongkongan itu terdapat otot-otot yang dapat mengatur kembang kepisnya pada saat ia mendorong gumpalan-gumpalan makanan atau disebut juga sebagai bolus ke dalam lambung. Nah, gerakan ini disebut juga sebagai gerakan peristalsis. Lanjut. Nah, guys, selanjutnya yang ketiga itu adalah lambung atau ventriculum. Itu lambung adalah perut besar yang terdiri dari 4 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, dan pilorus. Kedua ujung lambung terdapat cleft atau sphincter. Cleft pertama yang berbatasan dengan kerongkongan yaitu sphincter esophageal. Fungsinya untuk menjaga makanan agar tetap di lambung dan hanya akan terbuka saat makanan masuk atau pada saat makan. Yang cleft kedua itu yang berbatasan dengan duodenum yaitu sphincter pilorus. Kita masuk ke struktur dan fungsinya. Yang pertama itu ada kardiak. Kardiak yaitu pintu masuk lambung dengan kerongkongan. Lambung dari kerongkongan dijaga oleh sphincter esophageal agar makanan tidak kembali ke kerongkongan atau bisa disebut dengan reflux. Yang kedua itu ada fundus, yaitu bagian atas lambung tempat menampung makanan sementara juga menghasilkan gas dari proses pencernaan. Terus yang ketiga itu ada badan lambung, yaitu bagian terbesar tempat umum terjadinya pencampuran makanan dengan getah lambung. Yang keempat ada pilorus, yaitu bagian bawah dijaga oleh sphincter pilorus yang membuka dan menutup agar makanan keluar sedikit demi sedikit menuju ke usus 12 jari atau yang bisa disebut dengan duodenum. Terus kita masuk ke prosesnya. Yang pertama itu ada makanan masuk, lalu ke mulut, lalu ke kerongkongan, lalu kemudian masuk ke lambung melalui sphincter esophageal. Saat masuk, makanan masih berupa gumpalan lembut atau yang bisa disebut dengan bolus. Nah, yang kedua itu ada penyimpanan di fundus, yaitu bolus pertama ditampung di fundus, tidak langsung dicerna, disimpan sementara dan bercampur dengan cairan lambung. Nah, yang ketiga itu ada pengadukan mekanis atau yang bisa disebut dengan peristaltik, yaitu otot dinding lambung berkontraksi setiap 15 sampai 25 detik mengaduk makanan agar tercampur rata dengan getah lambung hingga tekstur menjadi halus. Yang keempat ada pencernaan kimiawi terjadi di badan lambung dan pilorus dengan bantuan. Yang pertama itu ada HCl. Dia membunuh kuman dari makanan dan mengubah enzim pepsinogen dan pepsinogen aktif dan pepsin mengubah enzim pepsinogen dan pepsin aktif. Yang kedua ada pepsin, yaitu itu menguraikan protein menjadi peptida. Nah, yang ketiga ada renin, yaitu mengubah kaseinogen jadi kasein atau protein susu, lalu dicerna oleh pepsin. Nah, yang keempat lipase, dia itu untuk menguraikan trigliserida jadi asam lemak atau gliserol. Nah, yang kelima itu ada pembentukan kim atau chip, yaitu setelah dicampur dan dicerna, makanan berubah jadi bubur encer asam yang disebut dengan
kedua ada sirkular, dan yang terakhir ada oblik atau serok. Dia berfungsi untuk kontraksi, yaitu mengaduk makanan dan mendorong ke usus halus. Dan yang keempat, yang terakhir ada jaringan ikat plus epitel pipi selapis atau yang bisa disebut dengan mesotelium, yaitu menyusun lapisan serosa atau lapisan paling luar. Dia berfungsi untuk melindungi lambung dan mengurangi gesekan dengan organ lain. Oke, selanjutnya. Oke, yang keempat ada usus halus. Jadi usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, duodenum atau usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Pada duodenum bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan kantong empedus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Di dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan di dinding usus sehingga makanan semakin halus dan cenderung encer. Enzim yang dihasilkan antara lain enterokinase berfungsi mengaktifkan trypsin yang dihasilkan pankreas. Kedua adalah laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Selanjutnya ada eresin atau dipeptidase berfungsi mengubah dipeptida atau peptan menjadi asam amino. Selanjutnya ada maltase berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Peptidase berfungsi mengubah peptida menjadi asam amino. Selanjutnya ada sukrase berfungsi mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan terakhir ada lipase berfungsi mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya di dalam ileum terdapat banyak lipatan atau lingkaran yang disebut fili atau jonjol usus. Fili berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses terjadinya penyerapan zat makanan menjadi sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino. Di dalam hati, sebagian zat makanan akan diubah menjadi bentuk lain dan sebagian lagi diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah hepatik atau vena hepatica. Zat makanan berupa asam lemak dan gliserol yang terdiri dari molekul berukuran besar akan diangkut melalui pembuluh kecil, yaitu pembuluh atau pembuluh limfe. Ukuran usus halus secara keseluruhan itu mencapai 6 sampai 7 meter. Kalau duodenum itu 20 cm, jejunum 2,5 meter, dan ileum 2 sampai 4 meter. Nah, oke guys, kita masuk ke bagian kolon atau usus besar ya, materi kalian yang suka ini ya. Oke. Jadi apa itu kolon? Ya, jadi ya usus besar gitu, bagian usus yang paling besar. Oke. Nah, kolon ini terbagi menjadi 3 bagian. Oke. Nah, yang pertama itu ada yang pertama itu ada kolon naik, kolon datar, sama kolon turun ya. Nah, jadi kolon atau usus besar ini juga mempunyai fungsi-fungsi kayak yang lainnya gitu, fungsi-fungsi yang penting juga. Nah, yang pertama itu adalah dia ini menyerap air, sama dia ini juga menyerap garam mineral. Nah, kan ada tuh sisa-sisa zat makanan yang tidak diserap oleh usus halus secara rata ya. Nah, jadinya usus besar ini juga membantu menyerap air dan juga garam mineral, teman-teman. Nah, fungsinya juga apa? Fungsinya juga untuk menjaga si fesesnya ini agar tidak terlalu encer ataupun padat gitu ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua itu juga ada pembentukan feses. Nah, pembentukan feses ini juga dibantu oleh bakteri yang namanya Escherichia coli atau yang biasa disebut dengan E. coli. Nah, dia ini adalah bakteri yang dari usus ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, terus kita langsung masuk ke bagaimana jalannya si feses ini. Nah, jadi kan sini ada ilem ya, penyerapan. Nah, ilem ini itu akan menyerap sisa-sisa metabolisme zat makanan yang kita kira, teman-teman. Nah, dimasukkan ke dalam usus besar. Nah, di sini kita fungsinya si
sekum ini itu berfungsi sebagai transportasi zat antara usus halus sama usus besar. Nah, dibantu juga dengan klep ileosekum. Nah, klep ileosekum ini berfungsi untuk agar makanannya ini tidak kembali lagi ke dalam usus halus. Nah, habis itu si kolonaiknya ini akan mendorong si feses ini akan mendorong feses ini ke kolon datar. Nah, kolon datar ini fungsinya untuk menyerap air sama pembentukan feses yang dibantu oleh yang saya sebutkan tadi, yaitu Escherichia coli atau yang biasa disebut dengan E. coli ya. Nah, kolon datar ini juga si E. coli-nya ini itu bekerja secara spesifik teman-teman gitu. Nah, habis itu si fesesnya ini akan didorong kolon datar ini akan mendorong si feses ini ke kolon turun. Nah, habis itu dari kolon turun ini akan mendorong lagi ke dalam yang namanya rektum. Apa itu rektum? Nah, jadi rektum itu adalah tempat penyimpanan sementaranya si feses. Nah, itu ya teman-teman. Nah, apabila adanya terjadi kontraksi yang ditimbulkan oleh tubuh kita, atau yang disebut dengan defekasi, atau yang biasa orang-orang Indonesia itu bilangnya adalah panggilan alam. Nah, maka itu yang dinamakan defekasi ya teman-teman, yaitu kontraksinya tubuh untuk mengeluarkan si feses tersebut. Nah, apabila sudah terjadi defekasi tersebut, maka si feses ini akan turun ke dalam anus. Nah, anus ini adalah tempat pembuangan akhirnya si feses itu ya teman-teman. Jadi anus ini terdiri dari dua otot ya teman-teman. Ada otot polos sama otot lurik. Apa itu otot polos? Jadi otot polos di dalam anus ini itu berfungsi untuk menjaga si fesesnya ini tidak keluar terlebih dahulu. Jadi kayak tahan dulu gitu ya teman-teman. Nah, terus ada otot lurik. Apa itu otot lurik? Jadi otot lurik adalah yang buat si fesesnya itu keluar brojol gitu ya teman-teman. Nah gitu. Oh iya, satu lagi di sini ada umbai cacing. Nah, umbai cacing ini atau appendix ini tidak secara ilmiah ya tidak ada kegunaannya. Tapi kalau bila ada peradangan maka akan mengalami kesalahan atau berakibat fatal, yaitu usus buntu ya teman-teman. Oke, segitu aja dari materi kolon atau usus besar ya teman-teman. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah gangguan pada saluran pencernaan pada manusia. Jadi sebelum memasuki materinya, ini gangguan pada saluran pencernaan manusia itu bisa disebabkan dari berbagai faktor seperti makanan yang berlemak tinggi atau makanan yang kurang berserat, atau mungkin kalian terlalu stres, atau juga mungkin karena ini kurangnya pola buang air besarnya. Baiklah, langsung ke dalam materinya. Yang pertama ada gastritis ya. Gastritis itu biasanya disebut sebagai peradangan pada mukosa lambung. Hal ini umum banget terjadi karena ini tidak terlalu serius gejalanya. Biasanya terjadi pada orang-orang yang berusia lanjut. Nah, gastritis ini tidak menimbulkan suatu gejala yang terlalu berbahaya, tapi pada beberapa kasus gastritis itu dapat menjadi akut dan parah. Lalu penyebab pada gastritis itu tidak diketahui. Dahulu orang-orang percaya bahwa penyebab gastritis itu adalah makanan yang menyebabkan iritasi pada lambung. Lalu ternyata ilmuwan sekarang berkeyakinan kalau hampir tidak ada makanan yang menyebabkan iritasi pada lambung, kecuali cairan asam lambung yang menuju kerongkongan. Yang selanjutnya ada yang namanya konstipasi. Konstipasi itu adalah lambatnya pergerakan feses pada kolon yang menumpuk. Orang-orang biasa menyebutnya sembelit. Oke, konstipasi
situasi ini adalah biasanya kalian buang air besarnya tidak teratur atau kurangnya makanan berserat.